Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Senang sekali ya rasanya kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh ilmu dan inspirasi. Ya, semoga masih semangat ya semuanya. Masih semangat nggak? Kok lemes sih suaranya? Semangat ya. Oke. Yang saya hormati Ibu Bapak Dokter, rekan-rekan bidan, serta seluruh peserta seminar yang hadir secara langsung di ruangan ini maupun yang ikut bergabung secara online di berbagai tempat. Ya, perkenalkan saya Bidan Novia selaku moderator pada sesi materi hari ini bersama narasumber kita yaitu Ibu Bidan Rina Listiana, Sarjana Sains Terapan. Beliau akan membawakan topik yang begitu penting dan relevan, yaitu bersama menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil beliau. Ibu Bidan Rina menempuh pendidikan D4 Bidan Pendidik dan Profesi di Politeknik Bakti Asi Purwakarta. Beliau berpengalaman sebagai dosen tamu di Universitas Singapura Bangsa Karawang dan Politeknik Kesehatan Karawang. Serta beliau adalah seorang trainer KB postpartum. Dalam karirnya beliau pernah menjadi bidan koordinator pada tahun 1997 sampai 2008 dan pengelola program KIA di Dinas Kesehatan Karawang tahun 2009 sampai 2018. Saat ini beliau aktif sebagai fungsional epidemiologi di Dinas Kesehatan Karawang serta pengurus IBI Cabang Karawang di bagian humas dan advokasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Bidan Rina kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Terima kasih Ibu MC yang cantik sekali. Alhamdulillah pada akhir sesi ini saya berkesempatan untuk sama-sama mengajak terutama khususnya profesi bidan untuk sama-sama menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Karawang. Demikian pun saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini terselenggara. Demikian pun kami sapa kepada peserta yang online, mungkin mudah-mudahan masih ada peserta yang online. Karena memang kalau online itu jenuh ya. Terasa oleh kita semua sekarang rapat-rapat itu online semua Bu Mita. Jadi kalau sudah sore kayaknya udah yang online ya online gitu. Mudah-mudahan tidak, alhamdulillah sepertinya masih banyak. Baiklah ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ya kita di era yang sungguh sangat cepat sekali ya. Kita akan flashback ke belakang. Sebenarnya itu bidan itu awalnya dari mana begitu ya. Next. Nah ini mungkin visi kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Tadi pemateri sebelumnya sudah menyampaikan hal-hal atau apa saja sih sebenarnya kondisi kesehatan ibu dan bayi di Indonesia ini. Ternyata kesehatan ibu dan bayi di Indonesia itu belum begitu baik. Ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu, masih tingginya angka kematian bayi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi seluruh ibu dan bayi di Indonesia. Setiap kehidupan berharga dan pantas mendapatkan perawatan yang terbaik. Malah saya pernah di suatu pelatihan. Tujuan kita itu sangat mulia ya. Kita tujuan utamanya adalah memuliakan perempuan. Karena kita sendiri sebagai bidan adalah perempuan. Ingat mars kita menyelamatkan manusia di Mayapada ya. Kemudian kita juga akan mendampingi atau mengawal generasi emas yang akan datang. Kita di tahun 2045 akan mendapat bonus demografi, akan menjadi bonus demografi kalau kesehatan ibu dan anaknya terjalin. Ya, next. Nah ini tantangannya
Kalau tadi angka kematian ibu, angka kematian bayi, ternyata angka-angka yang lainnya pun memang cukup tinggi ya. Sebelum angka kematian ibu dan kematian bayi ada, nah Bu Dokter Neng tadi sudah menyampaikan bahwa wanita-wanita di Indonesia umumnya khususnya di Kabupaten Karawang sebelum hamil itu tidak siap untuk hamil. Di antaranya angka anemia cukup tinggi. Kemudian ibu-ibu hipertensi juga tadi sudah disampaikan masih tinggi. Yang kek juga masih tinggi. Kemudian yang erat hubungannya dengan kita adalah pemeriksaan kehamilan atau ANC. Yang tadi sudah disampaikan bahwa sekarang ANC itu paling sedikit 6 kali. Tantangan buat kita semua, mungkin saya generasi baby boomer atau generasi milenial ya, yang lahir tahun kayaknya kalau mau ngisi itu riwayat hidup kan kalau adik-adik mah mungkin 1900, kalau ibu mah masih panjang gitu ya, 1970 sekian ya. Jadi tadi yang diceritakan oleh Dokter Merpin itu masih berbekas di benak kita. Kita itu kalau nolong persalinan itu bukan sekarang kayak sekarang, sudah setnya sudah lengkap ya. Kita itu harus jalan kaki 3 kilometer. Kadang-kadang sampai di rumah pasien tuh kita harus nginep. Dan sampai sana dilalahnya kembar 3. Dan waktu itu bisa normal, selamat, tidak perdarahan gitu. Coba kalau zaman sekarang ya, tahu sendiri, sudah lahir di rumah sakit saja, kematian ibu sama kematian bayi itu masih saja terjadi ya. Jadi mungkin tadi ada sedikit apa ya namanya, penurunan kualitas hidup kita. Kalau dulu kan kita mau ke pasar aja jalan kaki tidak masalah. Kalau sekarang sebagai ibu-ibu komplek misalkan kita jalan kaki ketemu sama satpam, kenapa Bu jalan? Nggak ada yang nganter padahal kita teh mau olahraga sebenarnya ya. Jadinya kondisi fisik kita itu memang tidak siap dengan tempaan-tempaan seperti persalinan atau mungkin kalau persalinannya agak sulit kalau terjadi infeksi juga tidak siap. Kalau dibacakan ini banyak sekali, nanti mungkin boleh dibaca ya. Kalau ada adik-adik yang sedang meneruskan dari D3 ke profesi ini boleh dijadikan bahan sebagai penelitian. Kenapa sih angka-angka ini terjadi ya? Kemudian next. Nah ini ya, mungkin di sini juga ada Bu Dokter, ada Pak Dokter, tapi saya menyoroti di sini bagaimana peran bidan ya. Peran bidan di Indonesia dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sangat vital. Kenapa sangat vital? Karena peran ini telah berkembang seiring waktu. Secara historis peran bidan dimulai dari tradisi dukun bayi. Benar sekali kan Bu Haji Eti ya, dulu kita itu diterjunkan oleh pemerintah sekitar tahun 90-an itu adalah untuk menolong pemerintah supaya yang melahirkan itu tidak oleh dukun bayi, tapi oleh bidan gitu ya. Kemudian diintegrasikan dengan sistem kesehatan modern. Jadi pemerintah itu memutar otak gimana caranya sih supaya dukun bersalin ini tidak lagi dukun bersalin, tapi memang petugas yang secara teori terdidik gitu ya, supaya nanti komplikasi atau ada kasus-kasus kegawat daruratan itu bisa cepat teratasi gitu ya. Kemudian pemerintah Belanda, lama banget ya adik-adik, zaman Belanda kayaknya nggak terbayang gitu. Ibu saja juga mungkin, oh ternyata bidan itu sudah ada dimulai dari zaman Belanda. Memperkenalkan pendidikan pertama bidan di Indonesia itu tahun 1851. Udah berapa tuh? Udah 2 abad ya. Udah 2 abad yang lalu untuk mengintegrasikan tingginya AKI dan AKB. Seiring waktu
pendidikan kebidanan terus berkembang dari sekolah bidan hingga jenjang pendidikan tinggi seperti D3, D4 dan S1 kebidanan ya. Jadi ada seloroh nih dulu semakin sekolahnya semakin tinggi jadi bidan teh sieun. Begitu enggak yang dirasakan oleh adik-adik sekalian ya? Karena apa? Karena dulu mah kita berani gitu, berani karena nggak tahu. Nah sekarang seiring dengan waktu kita semakin diberikan ilmu, diberikan teori pendidikan, oh ternyata apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara tadi itu memang benar adanya. Next. Nah ini peran strategis bidan dalam kesehatan sebagai garda terdepan, kemudian merupakan advokat kesehatan dan koordinator pelayanan. Nah ini harapannya. Kenapa sebagai garda terdepan? Bidan sebagai tenaga kesehatan yang utama yang berinteraksi langsung dengan perempuan dan keluarga di berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Ya, mungkin sekarang juga masih kerasa kalau ada satu keluarga yang amenorrhea atau telat haid pasti nyarinya bidan. Tantangannya menurut pemerintah belum dikatakan antenatal terpadu kalau belum diperiksa oleh seluruh tenaga kesehatan. Makanya kita sebagai bidan kalau menerima pasien misalkan ada yang masih 4, 6 minggu, 5 minggu memberikan edukasi. Ibu hamil itu tidak hanya dikelola oleh salah satu profesi saja. Hamil itu bisa unpredictable, yang tadinya baik-baik saja bisa menjadi tidak baik kalau pemeriksaannya tidak sesuai standar. Salah satunya tadi pemeriksaan ANC terpadu di trimester pertama. Harus siapa saja yang peran di situ? Tentunya ada bidan, ada dokter, ada ahli laboratorium, analis gitu ya. Kemudian nanti dari hasil pemeriksaan itulah nanti akan disimpulkan apakah si ibu hamil ini dikelola di FKTP. FKTP itu dalam artian puskesmas, klinik, bidan, kemudian dokter umum ya, atau harus dirujuk ke rumah sakit ke level 3 karena secara sepintas atau secara screening terdapat kelainan. Kemudian sebagai advokat kesehatan, memberikan edukasi dan konseling kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya perawatan sesuai siklus kehidupan. Mungkin adik-adik di sini saya wajah baru semua, tapi ada beberapa sih yang kenal gitu ya. Biasanya kalau seminar-seminar, kalau angkatan kita udah kenal nih angkatan Bu Haji Eti, angkatan Bu Haji Tri gitu. Tapi sekarang alhamdulillah angkatan-angkatan baru yang masih grace dan cantik-cantik sekali gitu ya. Mungkin belum pernah merasakan bagaimana kita itu dituntut untuk kalau ada yang kecelakaan kita harus bisa ngejahit zaman dulu mah. Ada yang kapacul karena petani itu dengan luka yang lebar nggak mungkin untuk dirujuk karena ke kota itu jauh sehingga kita harus bisa. Kemudian ada yang TB paru, dititipinlah program sama orang TB paru. Ada yang apalagi pokoknya mah waktu itu karena memang pemerintah belum bisa mencetak dokter umum, belum bisa mencetak para spesialis yang adanya hanya bidan. Jadi bidanlah sebagai andalan begitu ya. Nah seiring waktu sekarang yang junior wayahna. Geding dulu mah saya praktek di bidan ini kalau ada yang sakit ini teh suka ditangani karena memang dulu mah belum ada dokternya gitu ya. Kemudian kita juga dikasih kewenangan. Kewenangannya kewenangan sementara, situasional. Kalau sekarang mah wayahna. Adik-adik harus disesuaikan dengan profesinya masing-masing. Tapi tentunya untuk pelayanan kita yang untuk edukasi atau promosi itu dari ompong, dari tadi Dokter Merpin sampai ompong lagi. Ompong lagi itu tentunya apa? Menopause. Menopause pun nanti akan melakukan pemeriksaannya pasti akan datang ke bidan ya. Jadi tentunya kita harus paham juga bagaimana fisiologi daur kehidupan dari ompong ke ompong lagi. Kemudian yang ketiga koordinator pelayanan, memfasilitasi rujukan yang tepat waktu. Tadi juga
banyak pertanyaan, kalau ke si jari emas itu rujukan apa sih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ke si jari emas itu mungkin lebih ke rujukan tepat waktu. Kalau gawat darurat mungkin bisa terjadi, tapi gawat darurat itu sedapat mungkin ditekan. Apa itu rujukan tepat waktu? Misalnya kalau kita menemukan ibu-ibu dengan ketuban pecah dini, belum ada mules, kuncinya belum ada mules, berarti itu mah wayahna sanggakeun aja ke level 3. Tapi kalau datang ketuban sudah pecah, tapi sudah ada sudah masuk ke persalinan, kata dokter Irpin, ya jangan terlalu takut juga, ilmu kita dipakai gitu ya. Kenapa? Mungkin di BPJS juga ya, kalau KPD-nya baru sejam mah nanti dirujuk ke si jari emas juga tungguin dulu minimal sampai maksimal sampai 6 jam. Nah itu ilmu-ilmu tadi tipis sekali, katanya harus dirujuk. Tapi ini nggak bisa dirujuk karena memang ilmunya belum diamalkan begitu ya. Lanjut. Nah ini peran bidan dalam menurunkan AKI AKB tentunya tadi sudah disampaikan juga mulai dari masa remaja, masa pranikah tadi dokter Neng sudah memaparkan dengan panjang lebar calon pengantin, kemudian masa kehamilan dan persalinan. Untuk masa kehamilan tadi yang ANC terpadu, masa persalinan kita juga sebagai bidan harus bisa, oh ini teh kewenangan siapa sih? Apakah level 1, level 2, atau malah ke level 3 ya. Kemudian masa reproduksi keluarga berencana. Nah, ini juga adik-adik jangan, karena di sini masih muda-muda, saya adik-adik saja. Karena kalau kita sekolah profesi KB pasca salin, jadi pemasangan IUD pasca plasenta, kemudian pemasangan implan itu sudah merupakan kewenangan bidan sebagai 4A. Jadi setelah lulus bidan ya harus bisa, tanpa pelatihan pun kita tidak menyalahi aturan. Karena kan selama ini kalau yang D3 untuk pemasangan IUD itu harus pelatihan dulu. Tapi kalau sudah profesi itu sudah 4A. Sama halnya seperti profesi dokter umum. Jadi dokter umum itu kalau USG dasar terbatas, kalau dia lulusan tahun 2012 ke atas itu sudah 4A. Jadi nggak mesti pelatihan lagi, sebenarnya sudah dituntut harus bisa. Demikian pun dengan KB ya. Oh, kayaknya sudah habis. Nah, kemudian tadi masa menopause, ya menopause itu terutama yang banyak keluhan di ibu-ibu ya. Bagaimana peran beliau sebagai istri, mungkin nanti adik-adik akan banyak dikonsulkan. Bu Bidan, keluhan saya seperti ini, malah nanti pemenuhan kebutuhan seksualnya seperti apa, kemudian menopause yang sehat biar tidak terbatas pergerakannya seperti apa, ya itu lanjut. Nah ini mungkin titipan sebagai apa ya, yang sudah lama ada di profesi bidan. Jadi kompetensi bidan itu harus tetap diasah. Karena begini, mau bidan di puskesmas, mau bidan di desa, mau bidan di rumah sakit, ini 3 ini harus tetap dipertahankan. Keterampilan klinis. Nah, keterampilan klinis jadi karena saya memang bukan suka ikut ya. Di Dinas Kesehatan itu ada namanya AMP, Audit Maternal Perinatal. Ini teh sudah di rumah sakit. Harusnya mah selamat. Mungkin timnya mah sudah bagus ya, penanganannya sudah bagus. Tapi ada kalanya pas saat pemantauan yang tadi kata dokter Irpin kala 4, kita agak lengah. Sehingga pasien-pasien yang sudah disesar, jadi karena pemeriksaannya Indonesia Raya tidak dilihat bagaimana TPRS-nya, bagaimana perdarahannya, terjadilah perdarahan. Dan setelah kita audit, kenapa sih kok ini lahir di rumah sakit, kok masih meninggal juga gitu ya. Ternyata tadi karena memang
kita sebagai bidan kadang-kadang suka merasa minder ya, biarin dah sudah ada dokter kandungan ini, jangan seperti itu. Kita sebagai bidan ya keprofesionalan kita harus dipakai. Kita kan dituntut untuk 1 jam pertama itu harus 4 kali kan pemeriksaan. Nah itu pun harus sesuai standar gitu. Jangan sampai udahlah cukup dilihat aman gitu. Padahal dilihatnya tidak dilihat dengan ilmu. TPRS-nya tidak dilihat, TFU-nya tidak dilihat. Kemudian tidak diinfeksi tuh perdarahannya. Apakah perdarahannya normal atau tidak. Apalagi yang mungkin di FKTP. Di FKTP mungkin makanya sekarang itu tidak ada lagi persalinan dipanggil. Persalinan itu minimal harus di Paskes. Nitip yang punya PMB pokoknya kalau kala 4 itu jangan dianggap enteng. Justru disitulah yang harus kita waspadai ya. Dan ilmu-ilmu lainnya tentunya ya. Selain tadi pemantauan, ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Irpin, sebenarnya tanpa USG pun bidan itu bisa menentukan apakah ini teh posisinya sesuai atau tidak, atau cenderung letak puncak. Dan jangan lupa partograf, karena mungkin mudah-mudahan di sini mah tidak ya. Jadi kalau di kita nih Bu Haji Eti ya di Dinas Kesehatan, kalau kita mau klaim ke BPJS itu harus ada partograf. Jadi partograf itu bukan dibikin pada saat pasien masuk, tapi pas selesai persalinan dibuatkanlah partograf. Karena untuk memenuhi kita klaim ke BPJS. Sebenarnya partograf itu dibuat pada saat pasien itu masuk. Masuk itu tentunya di fase persalinan, fase aktif begitu ya. Nah ini juga sama. Adik-adik itu harus tahu fase aktifnya seperti apa sih. Jadi jangan sampai nanti dipakai partograf tapi sampai rumah sakit kok bisa nggak borojol gitu ya. Padahal adik-adik pas saat memetakan ke partograf itu tidak melihat apakah hisnya itu his yang adekuat atau memang belum adekuat. Masih banyak sebenarnya. Kemudian yang kedua, kasus komunikasi. Sekarang mah ya netizen itu maha benar. Ya, yang tadinya benar juga bisa jadi salah. Oleh karena itu nih, hati-hati juga. Sekarang kan mungkin medsos itu dijadikan sarana untuk promosi. Tapi adik-adik juga harus tahu undang-undang ITE harus dibaca ya. Kita itu boleh mengupload itu seperti apa ya. Karena kita salah ngupload saja itu bisa dijadikan tuntutan untuk kita ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen kegawat daruratan ya. Tadi juga Dr. Irpin sudah menyampaikan bahwasanya bagaimana kalau kita merujuk dengan hipertensi ya tangani dulu. Jadi jangan sampai teman-teman itu misalkan ada yang darah tinggi takut memberikan MGSO4 padahal itu SOP-nya dan bidan itu harus. Malah kalau tidak memberikan MGSO4 kalau ada sesuatu itu bisa diusut. Oh ternyata kalau dikasih MGSO4 mungkin tidak terjadi eklamsi di rumah sakitnya. Kemudian untuk PMB yang masih aktif harus sering mengupdate. Alhamdulillah kebetulan karena saya di Dinas Kesehatan kita punya 36 ponet dan di ponet itu suka ada kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan. Itu kita suka drill emergensi. Drill emergensi ini tentunya untuk melatih kita kayak pemadam kebakaran. Tidak berharap kan ada kebakaran, tapi mereka itu selalu latihan. Seandainya pun terjadi kebakaran nanti sudah siap. Nah teman-teman juga sama. Lanjut. Nah ini paling ya kita lihat sama-sama kita memotret diri kita sendiri, memotret bidan pada tahun 2018. Dalam pelayanan kebidanan di Indonesia, tenaga yang memberikan ANC adalah bidan sebanyak 84,9%. Nah oleh karena itu nitip, mangga keprofesionalan teman-teman harus dijaga ya. Kemudian kalau dilihat dari tempat memberikan pelayanan, jadi bidan itu memberikan pelayanan ANC di TPMB 4,25%,
di puskesmas 18,4%, kalau di klinik 11%, kalau di posyandu 10%, di Poskesdes 6%. Jadi tentunya menjadi kebanggaan dong buat kita ya. Kemudian untuk tempat pertolongan persalinan itu 67,7% pada tahun 2018 itu oleh bidan. Nah untuk sekarang di laporan rutin kita di Kesga ada sisi positifnya, ada sisi harus introspeksi juga untuk kita. Ternyata sekarang 65% itu sudah terjadi di rumah sakit. Kita menyambut gembira ya. Jadi teman-teman itu sudah screening screening komplikasinya mungkin sudah jalan. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil yang memang ada komplikasi sudah diantarkan ke rumah sakit. Ya paling mungkin nanti kita sebagai bidan yang ada di rumah sakit itu harus bagaimana? Biar seandainya sampai di rumah sakit pun kita berperan untuk menurunkan angka kematian sesuai dengan profesi kita ya. Kemudian kalau kita potret di TPMB ada 29,6%, di puskesmas ada 12,1% dan di klinik ada 4,9%. Itu di tahun 2018. Tapi di tahun sekarang 2025 sudah 65, berarti sisanya tinggal 35% ya. Nah yang 35% ini mangga pertahankan sesuai dengan kompetensi kita ya. Lanjut lagi. Nah ini peran bidan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil. Satu, pelayanan di ANC terpadu ya. ANC terpadu itu tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu Dokter Neng, ada 12 ya. Jadi ibu bidan itu sama BPJS dikasihnya banyak sebenarnya. Kan 6 kali ya. 2 kali harus ketemu dengan dokter. Nah 4 kali inilah kalau sehat itu sama bidan. Tentunya di 4 kali inilah yang membuat ibu hamil ini harus tetap menjadi sehat ya. Nitip juga, jadi fokus ANC sekarang itu ibu bidan harus menemukan apakah ibu hamilnya anemi atau tidak. Jadi ibu bidan itu minimal harus punya HB meter lah di rumahnya ya. Kenapa? Karena anemi itu kalau di trimester pertama ditemukan dan diterapi, nanti pas melahirkannya tidak akan menjadi anemi lagi. Kemudian yang kedua harus men-screening triple eliminasi. Kalau misalkan TPMB-nya dikasih kepercayaan oleh puskesmas untuk rapid, ya mangga silahkan. Dan rapid mah boleh dikerjakan oleh kita. Ya, kalau positif berarti cepat-cepat laporan ke puskesmas. Ya. Kemudian screening selanjutnya adalah screening preeklamsia. Screening preeklamsia itu hanya menanyakan, kalau buku KIA dulu memang disitunya dilakukan oleh dokter. Sekarang oleh Kemenkes dirubah menjadi tenaga kesehatan. Jadi teman-teman itu harus menanyakan, nanti kalau hasilnya dia ada 2 kuning atau 1 merah, itu yang berisiko tinggi untuk preeklamsia. Harus bagaimana? Tadi segera lapor ke dokter umumnya karena sekarang terapi untuk preeklamsia itu salah satunya pemberian jadi ngomong merek ya. Pemberian ini aspilet itu dalamnya asam salisilat 80 mg, kemudian kalsiumnya. Nah, itu harus diberikan sebelum 16 minggu. Inilah peran bidan, makanya kalau ada ibu hamil yang setelah di screening preeklamsia mempunyai 2 ini, cepet-cepet karena kalau nanti diberikannya sudah 20 minggu, 28 minggu, heureuna kata siapa ya dulu teh, dikasih kalsium sabobokoge da anger, eklamsi kene, karena ngasihnya telat, dikasih pengencer darah teratur mungkin pun akan telat karena dikasihnya udah lebih dari 16 minggu.
Nanti kalau misalkan ada yang hipertensi, kita sebagai bidan sebenarnya bukan berarti pas datang ibu jangan ke saya, silahkan dikasih edukasi bagaimana dia meminum obat-obat tadi supaya nanti di akhir kehamilan itu tidak terjadi preeklamsi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya screening untuk tadi yang diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini akan ketahuan dengan pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan ini akan efektif kalau diperiksa pada usia 24 sampai 28 minggu. Kita sebagai bidan harus menganjurkan nih ke pasien supaya diperiksa. Bagusnya sih gula darah puasa. Kalau tidak gula darah puasa, gula darah yang sewaktu ya. Tapi minimal itu harus dilakukan. Kemudian nanti teman-teman juga kalau ada yang diabetes itu, jadi harapan kemarin pada saat AMP mungkin ngerujuk itu tidak ke dokter spesialis kebidanan, karena kalau BPJS kalau kita ngerujuk ke spesialis kebidanan sebulan lagi kan akan bisa ke dokter spesialis dalam. Jadi kalau untuk yang diabetes langsung ke tujuannya. Kecuali kalau yang tadi yang hipertensi, mangga itu mah ke spesialis penyakit kebidanan dulu. Kalau ada penyakit-penyakit yang di luar obstetrik, rujukannya langsung ke spesialisnya. Kemudian tidak kalah pentingnya di Karawang ini ternyata sampai dengan hari ini kasus kematian ibu itu ada 36. Untuk tahun 2024 ada 42 dan 20 kasusnya terjadi pada saat nipas. Ya, makanya harapannya kerjasama antara puskesmas dan rumah sakit ada link yang rumah sakit itu harus mengisi pasien-pasien yang pulang dari rumah sakit. Tujuannya apa? Karena ada nih kasusnya kemarin baru pulang dari rumah sakit. Ternyata dia ada kegawat daruratan, pasiennya tidak tahu, bu bidannya pun tidak tahu. Akhirnya sudah selamat pada saat hamil dan melahirkan, pas saat nipas meninggal juga. Lanjut, mudah-mudahan tinggal sedikit. Nah ini pelayanan ANC terintegrasi dengan upaya pencegahan dan tata laksana penyakit menular dan tidak menular. Tadi sudah disampaikan ya, mulai dari anemia, kemudian kalau malaria sih di kita mungkin sedikit kemungkinan, HIV. Untuk HIV pun sekarang di puskesmas sudah bisa ditata laksana. Kemudian sifilis, kemudian hepatitis. Nah, mungkin informasi yang terbaru ini Ibu Bidan, ibu-ibu dengan hepatitis positif mulai dari tahun kemarin itu harus mendapatkan retroviral. Sudah dengar? Belum. Jadi yang hepatitis itu tidak hanya di screening saja, itu harus mendapatkan retroviral kalau HbEAg-nya di atas 200.000 IU. Nanti dari HbEAg itu harus diperiksa lagi. Kalau nilai saya lupa, nilai satu lagi di bawah 35.000 itu boleh diberikan di puskesmas. Tapi kalau nilai yang penyaringan ketiga di atas 35.000 itu retroviralnya harus di rumah sakit ya. Kemudian pengobatan IMS ya, tadi juga Dokter Mervin mengatakan ada sedikit pun keputihan harus diperhatikan karena memang angka lahir prematur itu tinggi. Bisa kita lihat, kebetulan saya suka ngerekap bayi-bayi yang pulang dari rumah sakit, bayi-bayi prematur, setahun itu sekitar 800-an. Kalau dari teman-teman mungkin 1, 2, ternyata kalau dikumpulkan Kabupaten Karawang itu ada segitu. Ya, nah ini IMS dan ISK jangan disepelekan, kemudian ibu dengan TB, karena ternyata tahun ini aja ibu wanita usia subur itu TB, tapi dia tidak ber-KB karena kata Bu Bidan nggak boleh KB. Padahal teman-teman itu sudah dibekelin dengan namanya Rodaklop. Jadi kalau ada ibu pus yang mau KB dia hipertensi, tinggal cari di Rodaklop. Apa nih? Harusnya masih ayudi gitu, tapi kan tahu sendiri ya kadang-kadang ayudi itu susah memasarkan. Nanti adik-adik bisa lihat
KB yang cocok untuk ibu dengan komplikasi ini teh apa? Silahkan bisa di-download, mangga di Play Store ada ya. Kemudian pelayanan kesehatan jiwa nitip sama ibu bidan yang di sini mungkin banyaknya yang swasta. Jadi ada screening kesehatan jiwa. Silahkan tanya nanti ke bu bidan koordinator di puskesmas. Pertanyaannya cuma 20 ya Bu Haji ya. Ada 20 pertanyaan nanti yang bisa men-screening apakah ada gangguan jiwa atau tidak ya. Kemudian ada kecacingan. Jadi kalau misalkan jangan aneh nanti kalau ada ibu hamil yang mendapatkan obat cacing dari puskesmas. Karena kalau kita men-screening dia anemi, kemudian diterapi FE selama sebulan tidak naik, karena kalau ke rumah sakit kan HB-nya harus di bawah 8 ya. Jadi HB 8 sampai 11 akhirnya ditata laksana dulu di puskesmas. Nanti kalau selama sebulan dikasih FE adekuat 2 kali ternyata HB-nya tidak naik, dikatakan tidak naik itu kalau tidak naik 0,6. Misalkan awal ke bu bidan itu 9, dirujuklah ke puskesmas. Sebulan di terapi FE ternyata hemoglobinnya cuma 9,4, berarti itu tidak naik. Jadi anjuran dari penyakit menular itu langsung diberikan obat cacing. Ya, jadi jangan kaget, jangan sampai ibu gening minum obat cacing gitu ta. Padahal itu adalah salah satu terapi dari anemi karena di negara kita itu masih negara tropis, ya. Itu hal-hal yang harus adik-adik perhatikan pada saat memberikan ANC ya. Lanjut sedikit lagi Ibu, waktunya ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nah ini mungkin sekilas saja buku KIA yang terbaru wujudnya seperti ini. Sebenarnya hampir mirip dengan yang lalu. Tapi yang harus diperhatikan tadi lembaran pertama, lembaran kesimpulan seorang ibu itu ANC-nya sudah sesuai standar atau tidak. 12T mangga nanti itu diisi, kalau dulu dengan paraf, kalau sekarang dengan hasil pemeriksaan. Ya, tensinya berapa, berat badannya berapa. Kemudian tidak kalah pentingnya ada lembar untuk screening yang sudah saya katakan tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi yang grafik. Nah, adik-adik harus belajar karena apa? Kalau kita monitoring ke lapangan, kenaikan berat badan ibu hamil hampir kosong. Kenapa? Apakah tidak bisa atau tekabujeng karena terlalu banyak? Padahal memplotting grafik berat badan pada ibu hamil itulah yang akan menentukan kualitas kesehatan ibu hamil. Apakah ibu hamilnya ini termasuk gizinya baik? Kalau dia memang obesitas kan berbeda target kenaikan berat badannya dengan yang normal dan yang turun. Mangga silahkan dipelajari lagi. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya mengisi grafik tadi. Tadi Dr. Radiostomo mengatakan bahwa kalau lebih dari 35 cm itu akan ada kemungkinan makrosomia. Sebelum makrosomia kalau teman-teman sudah memplotting ke sini mungkin sudah bisa memprediksi ya. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini untuk persalinan tadi sudah dikatakan bahwa ada level 1, level 2 dan level 3. Kemudian untuk ibu nipas pun ada 12 yang harus kita perhatikan ya. Kalau nipasnya normal itu mangga silahkan ranahnya bu bidan. Kalau nanti ada komplikasi tidak usah gengsi untuk merujuk. Untuk tahap pertama mungkin kalau bidan kan bukan klinik ya, tidak bisa langsung merujuk ke rumah sakit. Mangga silahkan pergunakan fasilitas rujukan ke puskesmas atau ke klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Kemudian yang terakhir mungkin tadi hubungannya dengan Dr. Merpin bahwa setelah melahirkan tadi kan ada 0 sampai dengan 6 jam itu fase neonatal dini yang harus diperhatikan. Nanti setelah 6 jam sampai 29 hari tidak boleh dilepas begitu saja.
harus minimal ada 3 kali kunjungan yang harus teman-teman bidan lakukan. Tentunya kunjungannya harus sesuai standar. Standarnya seperti apa? Lihat di buku KIA, sama ada namanya manajemen terpadu balita muda. Ya, lanjut mungkin. Sudah selesai. Sepertinya sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti dari pagi sampai siang ini bisa bermanfaat. Di sini sebagai bidan, punten sekali lagi Pak, dilihatin slide lagi. Yang tadi yang terima kasih, yang slide terima kasih, punten. Nah ini pengen diperbesar dulu Pak. Nah ini ya, akhirnya bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dengan menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui peran aktif bidan yang profesional. Mungkin itu harapan hari ini saya mewakilkan dari pengurus IBI sekalian mengajak sama-sama ke ibu bidan dan profesi-profesi lainnya, mari kita berperan aktif sebagai profesi kesehatan yang profesional, khususnya menjadi bidan yang profesional. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ibu Bidan Rina atas materi yang begitu edukatif, informatif dan membuka wawasan kita semua. Dari materi tadi kita bisa simpulkan bahwa penurunan angka kematian ibu dan bayi memerlukan kerjasama antar semua pihak. Mulai dari kebijakan yang tepat, pelayanan kesehatan yang merata, serta kesadaran masyarakat untuk pentingnya pemeriksaan kehamilan dan perawatan bayi ya Bu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Yang di sini jika ingin bertanya boleh acungkan tangan dan sebutkan asal instansinya. Untuk yang bergabung secara online boleh tulis pertanyaan di kolom chat. Ada yang mau bertanya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya terkait peran bidan klinik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, saya Rina. Ya sama Ibu ya, nama kita sama. Saya di klinik Pikri Medika, izin bertanya peran bidan di klinik. Untuk peran bidan klinik saat ini yang sudah dilayani yaitu pelayanan ANC terpadu saja sama screening komplikasi. Sedangkan program untuk menurunkan AKI AKB yang tadi dijelaskan ada dari mulai hulunya dulu kan ya Bu ya, dari remaja, screening layak hamil atau tidak seperti itu sampai tadi program sayang ibu ya kayak senam hamil. Nah untuk di klinik sendiri apa harus semuanya ada atau memang cukup yang tadi yang sekarang sudah dijalani saja? Seperti itu Ibu Bidan. Terima kasih. Mari. Mas Sama boleh langsung? Boleh silahkan. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Namanya sama, mudah-mudahan kita sama-sama ya Bu. Ternyata memang sama-sama udah sama-sama jadi bidan. Tentunya memang program-program tadi itu sebenarnya bisa dipecah menjadi dua. Ada bidan sebagai perannya di komunitas, ya. Ada bidan perannya di klinik. Tentunya peran di komunitas dan klinik itu agak berbeda, ya. Kalau di klinik itu menunggu kan, menunggu pasiennya datang ke kita. Kalau peran di komunitas itu kita harus melihat, makanya tadi Dokter Irpin itu kohort katanya ya. Jadi mencatat dulu nih kira-kira ada berapa ibu hamil di tempat kita. Kalau ibu hamil tersebut tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar, tentunya kita sebagai bidan komunitas harus mengunjungi. Nah sekarang kalau yang di klinik seperti apa? Karena memang di Indonesia itu klinik bukan belum dilibatkan ya. Klinik itu khusus untuk memberikan pelayanan yang datang ke klinik, berarti
silahkan untuk ANC, kemudian untuk bayi baru lahir. Mungkin di sini kita sebagai bidan di klinik, seandainya ada ibu-ibu yang harusnya datang ke klinik kemudian tidak datang, itu boleh bekerja sama nih dengan puskesmas. Makanya dinas kesehatan itu membuat satu jembatan biar klinik dan komunitas itu jalan. Salah satunya teman-teman itu harus mengisi pencatatan yang sama antara klinik dan komunitas. Mungkin untuk pencatatan ini kemarin kita sosialisasi ekohor. Alhamdulillah, terima kasih nih banyak klinik yang sudah mengisi ekohor ya, sehingga teman-teman puskesmas itu secara otomatis akan mendapatkan data. Dan nanti di kohornya itu kelihatan Ibu A periksa di klinik Pikri tadi misalkan, ternyata bulan depannya nggak datang, nanti akan dikunjungi oleh bidan komunitas, diantaranya bidan puskesmas. Nah sekarang nasib ekohornya di take down karena disusupi oleh apa ya kemarin teh itu judi ya, judi online. Nah sekarang pemerintah itu menggulirkan namanya Sigiji Kesga. Kemarin kita berkesempatan untuk memanggil klinik. Nah sekarang untuk sosialisasi Sigiji Kesga ini nanti teman-teman klinik datangilah puskesmas. Mungkin nanti di puskesmas juga ada namanya program bina jaringan. Si program bina jaringan inilah nanti yang akan memanggil ibu dan bapak yang ada di klinik untuk turut serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi itu dalam pengisian pencatatan EPPGBM. Jadi itu aja Bu Bidan Rina. Jadi terima kasih sudah ikut serta di screening dan ANC terpadu. Mangga. Untuk melanjutkan nanti pencatatannya dituangkan di dalam Sigiji Kesga atau EPPGBM biar nanti ibu hamil, ibu bersalin, bayi balita yang belum mendapatkan pelayanan bisa ditindaklanjuti oleh namanya bidan komunitas, diantaranya oleh bidan desa. Sudah cukup? Sudah cukup jelas? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Pratiwi dari TPMB Cikampek. Saya mau menanyakan ini ya Bu, tadi kan di pelayanan ANC terpadu di 12T itu ada screening tentang ibu hamil yang diberikan obat cacing. Nah itu kan awalnya pemeriksaan HB yang tidak naik. Kalau itu pemeriksaan HB-nya misalkan diulangnya itu pada minggu keberapa, itu satu. Terus kemudian kalau misalkan memang itu tidak naik, kita apakah langsung memberikan obat cacing atau memang maksudnya kita bisa langsung memberikan obat cacing tersebut atau memang harus dari puskesmas gitu atau gimana? Gitu aja sih. Terus cirinya apakah dari HB saja atau memang ada ciri khusus untuk ibu hamil dengan cacingan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Langsung jawab. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk pemeriksaan HB ini kan di trimester ke-1 ya. Kalau di trimester ke-1 didapatkan anemia, berarti anemia itu kurang dari 11 ya. Jadi kalau dulu kan kita mengenal anemia fisiologi 10, tapi ternyata di trimester 1 itu wajib 11. Kalau kurang dari 11 berarti dia anemi. Kemudian kita terapi dengan FE. Tentunya FE-nya 2 kali 60 mg. Dievaluasi kapan? Dievaluasi paling sedikit 28 hari atau 4 minggu. Jadi nanti ibu bidan kalau ada yang anemia, jangan dievaluasinya itu di trimester akhir. Tapi di 28 hari setelah pemberian FE atau 4 minggu setelah pemberian FE, itu dicek kembali HB-nya. Kalau dia naiknya kurang dari 0,6 berarti itu bukan anemia defisiensi besi, perlu dikaji lagi. Nah harapannya dari TPMB
karena sekarang pelibatan dokter umum itu harus karena kita mah fisiologis, jadi bagusnya dirujuk saja ke puskesmas. Jadi nanti dokter yang akan menegakkan diagnosa apakah si ibu hamil ini perlu pengobatan yang lainnya, ya. Jadi tadi kita itu bereformasi ya. Kalau dulu mah kata saya juga yang TB ge Bu Bidan, yang diare ge Bu Bidan, sekarang mah kan sudah ada profesi lain yang memang harus turut serta dalam ANC ini. Sudah cukup Bu Intan? Udah cukup jelas? Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Karena keterbatasan waktu mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oh ya. Yang secara online ada pertanyaan? Dok, ada nggak? Gak ada. Selamat sore Ibu, saya Ulfi dari Rumah Sakit Amanda. Izin bertanya Ibu, tadi kan ada pemberian kalsium dengan aspilet ya Bu ya. Apakah memang Ibu hamil hanya yang beresiko preeklamsi atau hipertensi atau memang semua ibu hamil trimester awal ada pemberian tersebut? Karena setahu Upi ada beberapa ibu hamil yang memang terjadinya preeklamsi dan hipertensi itu di trimester 3 menjelang persalinan. Pertanyaannya itu aja Bu, terima kasih. Boleh silakan. Ya, terima kasih Bu Ulpi. Jadi nanti adik-adik sekalian boleh lihat di screening preeklamsi itu ada beberapa pertanyaan. Di antaranya nulipara. Nah nulipara itu termasuk yang kuning. Tapi kalau nuliparanya dengan obesitas, nuliparanya dengan ada saudara kandung dari perempuan yang hipertensi, nah itu termasuk risiko sedang. Jadi yang dikasih kalsium dikasih kalsium saja adalah berisiko sedang. Sedangkan kalau yang dikasih aspilet adalah yang berisiko tinggi dan itu dievaluasi. Kalau ternyata pengobatannya berhasil dilanjut sampai nanti 2 minggu sebelum partus untuk asam salisilatnya diberhentikan karena beresiko untuk terjadi perdarahan. Tapi kalau untuk kalsium mangga dilanjutkan. Tapi kalau ternyata sebelum trimester ketiga sudah terjadi preeklamsi sebaiknya cepat dirujuk. Jadi pemberian kalsium dan asam salisilat itu berdasarkan screening preeklamsia. Jadi yang diberikan itu yang memang beresiko sedang dan beresiko tinggi untuk preeklamsia. Kalau yang tidak beresiko tidak diberikan, sesuai saja dengan ibu hamil normal. Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih banyak kepada Ibu Rina atas materinya yang begitu informatif dan edukatif. Terima kasih untuk ilmu dan wawasannya. Ya. Untuk semua peserta, terima kasih banyak atas antusiasmenya dalam menjalankan sesi kita hari ini. Masih semangat walaupun udah sore ya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab hari ini, maka berakhir pula sesi materi kita hari ini. Sebagai penutup, mari kita ingat. Menyelamatkan ibu berarti menyelamatkan generasi. Menjaga bayi berarti menjaga masa depan bangsa. Dengan kerjasama semua pihak, baik dokter, bidan, dan masyarakat, kita dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Ya, saya Bidan Novia pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Terima Bidan kasih Rina para ibu bidan dan ya, Ibu Bidan terutama Novia. dengan Ibu Rina sebagai narasumber. Kami memanggil Dokter Susi untuk penyerahan pelakat. Oh, Dokter Clara. Nah, kepada Dokter Clara, kami minta untuk menyerahkan pelakat kepada narasumber kita, yakni Bu Rina. Oke, kita setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan membagi-bagi hadiah yang tadi kita sudah janjikan. Selain itu kan ada kuis lagi ya Kak Gun. Ada kuis dan lagi. Kahoot dan itu juga berhadiah. Semoga ada beberapa orang yang sangat beruntung dan mendapatkan 2 hadiah. Iya, gak lihat tuh hadiahnya gede-gede Iya. ya kan. Jadi sabar ya.
Oke. Tepuk tangan dong sekali lagi yang meriah untuk Ibu Rina. Terima kasih Ibu Rina kepada pemaparan seminar sesi Terima terakhirnya. kasih. Materi yang sangat luar biasa. Betul, materinya luar biasa. Terus enak banget gitu ya menyampaikannya. Betul. Dan Karena memang semuanya kita juga memperhatikan dengan memperhatikan seksama dengan gitu loh. seksama. Pengalaman yang diceritakan oleh Ibu Rina menjadi bekal untuk peserta seminar baik yang Betul. offline maupun yang online. Betul. Karena memang diperlukan kerjasama lintas sektor. Iya, apalagi Ibu Rina nih bidan senior ya. Benar, senior. Dari mulai yang belum berkolaborasi dengan dokter, akhirnya menjadi ke objin lagi, Ibu Rina sudah menghadapi banyak Betul. ya semuanya oleh Bu Rina gitu ya. Senior sekali. Tadi sempat cerita Ibu Rina tentang bidan yang pada zaman Belanda ya Bu ya. Cuman kita langsung mengawang-awang dulu gimana Iya. ya. Zaman Belanda, tapi Bu Rina sangat tahu pasti dari mulai ilmunya dan informasinya. Walaupun mungkin sudah ada, Bu, belum sih. Suka langsung ngawang-ngawang Yang lebih gitu. keresan lagi tadi sampai menginap di rumah pasien. kalau Masya Allah. Untuk menolong persalinan. subhanallah ya. Betul ya, kayak yang tradisional banget gitu ya zaman dulu. Tapi luar biasa ilmunya Bu Rina ya. Nah, untuk peserta yang online, kita bisa menginformasikan bahwa sebetulnya sudah bisa live dari saat ini ya, live room. Namun untuk yang peserta offline kita masih ada kuis dan hadiah gitu Betul. ya. Untuk peserta online kami ucapkan terima kasih atas atensinya dari pagi. Sebentar ya. dulu Kak Gun. Oh ada juga. Jangan dulu live karena kita akan mengumumkan pemenang iya. dari pertanyaan terbaik tadi ya. Nah untuk yang peserta online dulu nih ya. Tadi ada atas nama Halimah, kemudian ada Christine Purnamasari, kemudian ada Hatika Rahmi, dan terakhir ada Dadan Rosidi. Ya, untuk nama-nama tersebut mungkin kita ulangi sekali lagi ya. Atas nama Halimah, Christine Purnamasari, Hatika Rahmi, dan Dadan Rosidi. Jadi untuk nama-nama tersebut mohon konfirmasi nomor HP-nya ke admin Zoom untuk kami bisa transfer ke dananya masing-masing. Betul Kak. Waduh, Dipastikan berarti akun dananya aktif ya. iya betul sekali. Soalnya kalau nggak aktif ditransfer ke kita katanya. Iya benar, Alhamdulillah. enggak sih. Cuman yang belum punya aplikasi Dana ya jadi upload dulu lah Upload gitu dulu, ya bikin dulu aplikasinya. aplikasinya. Betul karena kita melalui Dana, jadi bukan antar rekening gitu ya. Oke, nah jadi setelah ini boleh leave dari room, kemudian kita akan ada kuis-kuis yang lain. Sebelumnya kita akan di sini yang offline. Untuk penanya yang tadi mendapatkan hadiah, di antaranya ada Nabila Husna, ada Ibu Ibu Lisma, Lisma, kemudian ada Ibu Aziza, Aziza, kemudian yang terakhir ada Ibu Susan. Mungkin Sudah nggak nggak tahu Ibu ada atau Susan nggak ada ya. Iya. Kemudian Selanjutnya yang terakhir Ibu Heni. Ibu Heni. betul. Kemudian di sini. Dari RS Pikri. Oke, Ibu Heni ada ya, masih dong orang barusan ya. Kemudian yang terakhir, yang penanya terakhir 3 orang tadi semuanya dapat hadiah ya. Cuman di sini saya sudah dapat apa belum namanya? Oke. Udah ada namanya? Nambah atas nama yang ini ya. Mana? Ibu Komang, Ibu Rina, dan Ibu Ibu Cici. Azizah. Yang tadi ya Oh, yang Aziza tadi, ya. Ini Ibu iya. Cici bukan Ibu yang Cici, terakhir? Ibu Cici dan Ibu Betul. Ulfi. Oke ya. Jadi nama-nama Ibu Heni ya kalau nggak salah. Ibu yang dari Fikri. Ibu Hani. Oh Hadi. Hadi. Oh Hagi. Hagi. Ibu Hagi. Oke, mohon maaf atas kesalahan penyebutan nama, tapi ternyata tadi kedengarannya Heni ya. Salah jauh banget ya. Yang penting oh namanya, ada 2 orang dari Fikri. Oke, jadi nanti nama-nama tersebut tadi yang sudah disebutkan, mohon bersiap karena akan diserahkan hadiah ya. Bisa maju ya kalau ya? Betul, majunya boleh sekarang karena nanti kita ada kuis lagi, jangan kemana-mana lagi setelah ada kuis karena ada hadiah lagi. Oke, jadi kita akan memanggil nama-nama yang barusan ya, Ibu Nabila, Ibu Lisma, Ibu Aziza, Ibu Susan, Ibu Komang, Ibu Heni, Ibu Rina, dan Ibu Hagi tadi ya. Terus ada lagi enggak? Udah. Oke ya, nama-nama yang barusan disebutkan boleh ke depan untuk menerima hadiah. Ya, maju. Apa enggak, Bu? Ini kayaknya beberapa sih udah nggak ada sih ya. Kayaknya tadi kebetulan ada yang dinas yang. Boleh mangga ke depan kita akan menyerahkan hadiah.
Ibu Ulfi ada tidak ya atas nama Ibu Ulfi? Di atas ya. Oh betul, Ibu Ulfi dan Ibu Cici ya terakhir ini ya. Boleh silahkan ke depan. Mungkin beberapa nggak ada. Oke, boleh bergeser sedikit biar jangan terlalu mepet ke kiri. Oke, dibantu oleh Dokter Clara untuk penyerahan hadiahnya. Oke. Oke, Ibu Intan yang mana Ibu Intan? Oh iya benar, belum kesebut tadi ya. Boleh maju ke depan. Ini padahal penanya yang tadi terakhir ya. Oke, Ibu Intan dipersilahkan untuk maju ke depan. Bisa lewat? Bisa ya? Oke, satu lagi. Kalau dari bentuknya kayak emas batangan ini Kak. Iya kayaknya. Kalau misalnya itu berat berarti batang emasnya itu 50 kilogram. Boleh Dokter Clara ikut serta? Dokter Clara dan Dokter Erlita bisa ikut serta berfoto bersama dengan para ibu-ibu. Ayo dok. Oke, bisa di ujung sana. Nah, boleh Pak fotografer sudah di tengah atau belum? Geser lagi ke arah Dokter Clara. Oke. Oke, terima kasih dan tepuk tangan dong untuk para ibu-ibu kita yang Kami sudah. ucapkan selamat pagi, selamat yang Iya. menerima hadiah dengan pertanyaan terbaik. Artinya kalau bisa ada pertanyaan terbaik berarti mereka menyimak. Menyimak dan berarti antusias dong ya Kak Gun ya. Betul sekali. Iya, dan jangan kemana-mana dulu yang lainnya, ya yang tadi juga jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada kuis, Ada juga satu kuis ada lagi. Kahoot. Nah Iya, kalau boleh. untuk Kahoot ini, pemenangnya bisa saja orang-orang yang sudah menerima hadiah karena jenis kuisnya itu jenis kayak apa ya? Adu cepat dan cerdas adu cermat benar. gitu deh Iya, jatuhnya ya. adu cepat dan adu benar. Jadi setelah 2 pertanyaan kuis baru kita masuk ke Kahoot ya. Oke langsung saja, Oke. kuis pertanyaan pertama Kola. Kuis Mangga. pertanyaannya. Jangan lupa yang ingin menjawab angkat tangannya baru jawab. Ya, yang paling cepat Yang paling baru cepat, kita tunjuk ya. kita tunjuk ya. Semoga sih masih ingat ya. Semoga masih ingat ini materi yang awal-awal ini soalnya ya. Oke, ya kita ada 2 kuis. Pertanyaan yang pertama. Untuk kamar atau instalasi kamar bayi, sebutkan level-levelnya. Untuk level 1, 2, dan 3 apa sebutannya? Boleh acungkan tangan? Dikasih bocoran boleh nggak nih? Jangan dong. Udah ada yang mengacungkan tangan. Oke. Boleh. Boleh disebutkan namanya dari mana? Saya Dwi dari Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka. Yang pertama itu ada Perina sehat, Untuk yang kedua level? Perina sakit, dan yang ketiga itu ada Nicu. Iya, begitu maksudnya Bu Bidan. Mungkin pertanyaannya umum, cuman pesertanya udah sisanya ibu-ibu bidan mungkin ya. Sayang banget yang tadi pada pulang. Tapi minimal biasanya ibu-ibu VK kan bersebelahan ya sama instalasi Betul, kamar ada bayi kamar ya. bayi. Pasti biasanya itu dari Sering TK dan dari Perina itu Langsung sangat transfer bayi berdekatan. biasanya. Betul sekali. Oke, selamat ya untuk ibu siapa tadi? Ibu Dwi. Ibu Dwi, Ya, iya. Oke, lanjut ke Nanti pertanyaan ya, yang terakhir. kedua. Terakhir ya, kelima kalau totalnya. Sebutkan. Di sini ini ada di brosur ya. Kalau udah sudah pegang brosur, Langsung. siap-siap pegang brosurnya. Jadwal praktek dokter spesialis Dokter Haji Irpin pada jam berapa? Hari dan jam. Hari dan jam berapa? Yang mana nih? Panitia yang mana? Panitia coba yang mana Coba tadi yang panitia. Oh, pertama? ibu ini dulu, ibu ini. Mangga Bu. Ada di Senin. Sebentar, ini ibu yang sudah dapat hadiah belum? Belum? Yang udah dapat hadiah, Ya. kalau kuis yang ini nggak boleh lagi. Kecuali Kahoot.
Iya, kecuali kalau kahut nanti bilang, betul. Ya Ada mohon lagi yang belum maaf ya dapet Bu. ya. Oh, Yang ini belum, nih, yang Bu, belum. Kakak Bu. Oh, iya soalnya udah di spill ya tadi ya. Oke. Oke, izin menjawab. Untuk praktek dokter Haji Irfin, spesialis objin, itu di hari Senin ada dari jam 18.00 sampai jam 21.00. Terus di hari Selasa sama di jam 18.00 sampai jam 21. Hari Rabu juga sama jam 18 sampai 21. Kamis dan Jumat juga sama di jam 18 sampai 21. Terus ada lagi di hari Sabtu dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Oke, kalau tanggal lahirnya Dokter Irfin? Oh nggak tahu. Boleh ditemuin nggak? Oh boleh. Mana tahu nanti jadi pasien beliau ya. Atau kalau enggak visitnya Dokter Irfin tahu nggak? Aduh jahil banget ya. Oke, untuk 2 kuis terakhir tadi boleh maju. Ibu siapa yang barusan? Ibu Seli. Jadi Ibu Dwi dan Ibu Seli boleh maju ke depan untuk mendapatkan hadiah. Adil sekali ya yang sudah dapat. Langsung ya. Dan tidak dapat lagi. Amin. Kita Iya. pastikan semuanya dapat berarti. Betul, semoga saja. Jadi habis ini ada kahut ya. Oke, boleh nanti diserahkan oleh Dokter Erlita Mangga dokter silakan. untuk pemenang kuis 2 terakhir. Yang kahut masih ada kan? Wah, ini kayaknya roda ban mobil ya. Oke, diserahkan oleh Dokter Erlita. Pertama kepada Ibu Dwi. Selanjutnya kepada Ibu Seli. Boleh Dokter Clara ikut berfoto bersama? Kami ucapkan selamat untuk pemenang. Selamat untuk pemenang Pemenang kuis ya. kuis. Ini beruntung sekali menunggu kuisnya sampai yang terakhir ya. Mungkin kuis yang 1, 2, 3 tadi hadiahnya gede gak sih? Gede Kecil? sama. Oh Gede kecil, juga. tapi isinya HP kali Isinya ya. HP. Amin. Nah kalau ini kayaknya isinya BPKB deh. Oh iya amin ya maksud. Terima kasih kembali. Terima kasih Dokter Clara dan Dokter Erlita.